Halo semuanya. Gue Abida. Gue bakalan ngejelasin tentang ASIS kelima dari PKM yaitu game teori. Game teori yang membahas tentang zero sum game. Jadi pertama, gue mau bahas dulu tentang basic of game theory, dasar dari game teori itu sendiri. Nah, jadi game teori itu membahas situasi keputusan dengan dua atau lebih pengambil keputusan dalam kompetisi. Nah, jadi intinya ada dua atau lebih decision makers atau pembuat keputusan yang mana mereka itu saling berkompetisi satu sama lain. Dalam game teori, diasumsikan bahwa payoff table itu diketahui oleh semua players, oleh semua pemain, dan juga ada best strategy untuk setiap player, yaitu adalah optimal strateginya mereka masing-masing. Best strategi mereka adalah optimal strategi mereka masing-masing. Nah, kemudian ada beberapa komponen dari game teori. Di antaranya pertama ada players. Players ini adalah pemain. Mereka adalah pemain atau decision makers di dalam game ini. Terus ada juga strategies. Strategies yaitu rencana aksi yang akan diikuti oleh para pemain. Ada juga payoff. Kalau payoff ini adalah utilitas atau keperluan atau ya kebahagiaan lah bahasa lainnya. Kebahagiaan yang dirasakan oleh setiap pemain untuk setiap hasil atau outcome yang mereka peroleh. Dan ada juga the value of the game. Value of the game atau nilai dari game ini adalah offensive players gain and the defensive players loss in a zero sum game. Jadi kalian pikirin lagi kembali kalau zero sum game dari kata-katanya sendiri. Zero itu 0, sum itu jumlah. Maka artinya jumlah dari permainan ini adalah 0. Terus gain kan keuntungan, loss itu kerugian. Berarti value permainan ini adalah gain keuntungan yang dirasakan oleh pemain yang ofensif dan juga loss atau kerugian yang dirasakan oleh pemain yang defensif. Oke, terus player atau pemain yang berusaha untuk memaksimalkan outcome, dia akan berada di sebelah kiri, dan player yang berusaha untuk meminimalkan outcome, dia akan berada di sebelah atas ya, di bagian atas. Ntar kita lihat tabelnya ya. Ini maksudnya kiri di tabel, ini atas di tabel. Terus selanjutnya ada beberapa tipe dari situasi game. Ini untuk kalian ngerti basicnya dulu nih. Ada dua tipe game situation. Pertama didasarkan dengan number of competitive decision makers. Dari jumlah decision makers yang saling berkompetisi. Ada two-person game, di mana ada dua pemain. Game ini terdiri dari dua pemain. Kalau lebih dari dua pemain, dinamakan n-person game. Sejumlah n pemainnya. Kemudian bisa juga berdasarkan dari outcome. Berdasarkan dari outcome atau hasil game ini, ada zero sum game yang mana outcome-nya dijumlahkan hasilnya 0, 0, atau non-zero sum game. Ketika dijumlahkan outcome game ini hasilnya tidak 0, selain 0 gitu. Nah, kemudian pada zero sum game yang harus kalian ingat adalah once player's loss is the other's player's gain. Dimana ketika satu player itu untung, maka orang lain akan rugi gitu. Pemain lain adalah rugi. Dan total gain atau total keuntungan dari participants, dari pemainnya, dikurang total loss, kurang total kerugian, hasilnya adalah 0. Dan kemudian the game is purely competitive. Game ini sangat-sangat kompetitif. Oke. Contohnya apa sih zero sum game? Ini ada beberapa contoh di buku. Two-person zero sum game example. Zero sum game yang terdiri dari dua pemain. Contohnya adalah ketika serikat pekerja negosiasi dengan negosiasi untuk kontrak baru dengan manajemen. Jadi serikat pekerja maunya apa, manajemen maunya apa, mereka saling bernegosiasi, maka antara dua orang ini akan ada yang untung dan ada yang rugi gitu. Atau two armies participating in a war game. Dua tentara berpartisipasi dalam permainan perang. Di mana ya tentara A menang, tentara B jadi rugi. Atau tentara B menang, tentara A yang menjadi rugi gitu. Atau yang contoh ketiga, two politicians in conflict over proposed legislative bill
one attempting to secure its passage and the other attempting to defeat it. Yang ketiga ini, dua politisi saling berkonflik atas rancangan undang-undang yang diusulkan. Yang satu berusaha untuk secure it, untuk mengamankan, satu lagi berusaha untuk mengalahkan gitu. Nah, ini bisa yang untung, bisa yang satu, bisa yang satunya lagi, dan satunya lagi rugi atau sebaliknya gitu. Terus ada juga yang contoh keempat, a retail firm trying to increase its market share with a new product and a competitor attempting to minimize the firm's gain. Jadi ini contohnya kayak contoh brand, misalnya brand A pengen ningkatin market share-nya dengan luncurin produk baru. Tapi kompetitor pasti berusaha untuk meminimalkan keuntungan yang diperoleh si firm A tadi. Kompetitornya misalnya firm B gitu. Firm B pasti akan berusaha meminimalkan gain atau keuntungan yang diperoleh dari firm A setelah dia meluncurkan produk baru gitu. Dan yang kelima adalah a contractor negotiating with a government agent for contract on a project. Kontraktor bernegosiasi dengan agen pemerintah untuk sebuah kontrak dalam proyek. Mungkin aja ini yang menang si yang dapat gain government dan si kontraktornya loss, atau mungkin juga sebaliknya. Itu adalah contoh-contoh dari two-person zero-sum game. Selanjutnya kita mau lihat contoh pure strategy game. Jadi pure strategy game, dalam game yang pure strategy, setiap player mengadopsi single strategy. Ini harus di-highlight adalah single strategy as an optimal strategy. Jadi setiap player mengadopsi satu strategi sebagai strategi optimal mereka. Nah, ini tadi ada tabelnya yang seperti yang aku jelasin, di mana ada pemain yang ofensif. Pemain ofensif itu bisa kalian lihat adalah pemain yang maximize the outcome of the game. Oke, berarti kata kuncinya maximize. Kalau dia berusaha memaksimalkan hasil, berarti dia ofensif. Berarti dia adanya di kiri, on the left. Berarti si atlet atau agent. Nah, di sini kasusnya ada seorang atlet atau seorang agent. Dia adalah orang yang pengen memaksimalkan hasil dari game ini. Maka dia ada di kiri. Dan juga player who is trying to minimize, yang berusaha meminimalkan outcome, ada di bagian atas. Dalam kasus ini adalah general manager. Berarti atlet lawan general manager gitu ya. General manager pengen meminimalkan mungkin ini gaji atau keuntungan dari si atlet, maka dia adalah defensive player, dia ada di bagian atas dari tabel. Oke. Kita udah secure ini, maximize berarti di offensive berarti di kiri, berarti si atlet. Dan kita baca lagi, kalau si player yang offensive, the offensive player will select the strategy with the largest of minimum payoffs. Dia akan menggunakan maximin strategy. Sementara defensive player akan menggunakan strategi dengan smallest of maximum payoff. Dia menggunakan minimax strategi. Maka si atlet menggunakan maximin, sementara si general manager menggunakan minimax. Kalian udah ingat pasti di AC1, kalau maximin itu kalian bacanya dari paling ujung dulu ya. Berarti cari yang minimum payoff dulu. Minimum payoff si offensive, berarti minimum payoff-nya si atlet yang mana nih? Dari masing-masing ini. Pertama, minimum payoff-nya berarti 50.000 ya. Di sini di atlet 50.000. Minimum payoff dari sini ya, kita lihat satu baris. Kalau dia pakai strategi 1, minimum payoff-nya 30.000. Berarti either minimum payoff-nya 30.000, atau kalau dia pakai strategi 2, minimum payoff dia adalah 20.000. Gitu kan. Nah, sementara dia pilih largest of minimum payoff. Dia pilih yang largest, yang paling besar dari minimum payoff itu. Berarti dia pilih 30.000 si atlet, oke? Atlet pilih 30.000. Kemudian kita lihat general manager strategies. Ada strategi A, strategi B, atau strategi C nih. Dari strategi A, dia pilih pertama yang maksimum dulu ya. Berarti dia bisa pilih yang maksimum. Di strategi A dia pilih 60.000,
Atau dia di strategi B pilih yang maksimum 40.000, atau di strategi C pilih yang maksimum 30.000. Kemudian dia akan pilih smallest of maximum payoff. Karena smallest berarti dia pilih yang terkecil adalah 30.000. Kalian bisa lihat hasil akhirnya, baik si atlet maupun si general manager, hasil akhirnya dia pilih 30.000. Ini adalah single strategy, di mana optimal strategy for each player in this game resulted in the same payoff game value. Wah, berarti optimal strategi kedua belah pihak dalam game ini hasilnya payoff-nya sama, yaitu 30.000. Adalah same payoff sejumlah 30.000 gitu. Ini berarti pure strategy. Dan kemudian selain pure strategy yang single payoff tadi, ada juga dominant strategy, di mana dominant strategy ini berarti strategi ini didominasi dan bisa dieliminasi ketika semua payoff-nya lebih buruk daripada payoff yang sesuai dengan strategi lain. Di pure strategy game, the optimal strategy for each player results in the same payoff. Ketika pure strategy yang awal tadi, yang bukan dominan ya, yang ini di sini tadi ada namanya equilibrium atau saddle point. Berarti 30.000 ini adalah saddle point atau equilibrium. Saddle point, equilibrium. Nah, ada equilibrium atau saddle point. Equilibrium point ini dalam game adalah secara bersamaan adalah minimum dari satu baris dan maksimum dari suatu kolom gitu. Terus kemudian kita akan membahas tentang mixed strategy game. Jadi pada pure strategy tadi seperti ini, sekarang kita akan masuk ke mixed strategy. Mixed strategy ini terjadi ketika setiap pemain memilih strategi optimal yang tidak menghasilkan titik keseimbangan atau equilibrium point. Maka kalau nggak ada titik keseimbangan, artinya dia pakai mixed strategy. When the maximum and minimax criterion is applied. Intinya tadi kan kita ngelakuin maksimin dan minimax. Ketika di sini kita nemuin nih equilibrium point 30.000. Tapi kalau kita di mixed strategy, kita nggak nemuin hasil dari equilibrium point ini. Gitu. Nah, ini adalah cara-cara melakukan mixed strategy. Pertama, kita the first step is to check the payoff table for any dominant strategy. Ini sekarang payoff table-nya kayak gini ya. Ada company 1 strategis, ada company 2 strategis. Terus kita ada bacaannya nih. The values in the table are the percentage increases or decreases in market share for company 1. Nah, berarti ini ceritanya si company 1 mau ngeluarin produk baru. Dia bisa meningkatkan market share sejumlah segini. Dan company 2 merespon dan dia market share-nya dan company 2 bisa market share-nya berkurang sejumlah segini gitu. Cara bacanya misalnya company 1 menggunakan strategi 1 dan company 2 menggunakan strategi A. Artinya dengan strategi ini company 1 akan menaikkan market share-nya sejumlah 9% dan company 2 akan berkurang market share-nya sejumlah 9%. Dan juga misalnya contoh lagi, company 1 pakai strategi 2, terus si company 2 pakai strategi C, berarti di sini 4. Artinya market share-nya company 1 meningkat sejumlah 4 dan market share company company 2 menurun sejumlah 4% gitu. First step, jadi kita langsung masuk ke step pertama, kita cek payoff table ini apakah ada atau enggak dominant strategy. Kita cek dulu, pertama kita bandingin strategi company 1 dibandingin sama strategi company 2. Strategi company 1 kayak gini, 9, 7, 2, 11, 8, 4. Kita bandingin ya. 9, ketika company 1, strategi 1, dia market share naik 9, kalau strategi 2 naik 11, berarti yang dominan yang mana? Yang strategi 2 gitu kan. Strategi 2 dominan. 11 lebih besar daripada 9. 8 lebih besar daripada 7 juga nggak? Ternyata iya. 8 juga lebih dominan daripada 7. Artinya strategi 2 masih
lebih dominan dari strategi 1. Kemudian 4 lebih dominan daripada 2 atau enggak? Iya kan? 11, 8, dan 4 lebih dominan daripada 9, 7, dan 2. Oleh karena itu, yang tidak dominan kita coret. Aku mau coret pakai insert. Bentar ya. Shapes. Coret. Berarti karena ini kalah dominan, jadi kita coret. Oke, udah kita coret kan. Next kita bandingin strategi 2 bandingin sama strategi 3. 11 lebih dominan daripada 4, 8 lebih dominan daripada 1, tapi 4 nggak lebih dominan daripada 7 kan. Lebih dominan tuh 7 daripada 4. Oleh karena itu nggak bisa ada yang dicoret nih. Kalau nggak bisa ada yang dicoret, kita move on ke company 2 strategies. Kita bandingin company 2 strategies A dibandingin strategies B. Kalau di A banding B, ini kan udah dicoret, jadi udah nggak dianggap. Yang masih dianggap yang ini sama ini. 11 dibandingkan 8, 11 dominan. 4 dibandingkan 1, 4 dominan. Yang dominan dicoret. Kita coret yang dominan, ini coret, kan? Maka kita mengeliminasi tadi yang dominan, kita eliminasi, maka hasilnya adalah ini. Company 1 strategis 2 dan 3, company 2 strategis B dan C. Sisa yang ini yang nggak dicoret. Next, apply the maximin for offensive player and minimax for defensive player. Oke, kita maksimin dulu. Kalau kita maksimin, berarti kita pilih maksimin untuk company 1. Kita pilih yang minimal dulu, berarti kita pilih 4. Dan di sini kita pilih 1. Tapi kita pilih yang max. Yang max adalah 4 kan. Terus company 2 strategies, ini sama ini, kita pilih minimax. Sekarang kita minimax. Minimax. Kalau minimax di sini maksimal dulu ya, berarti 8 sama yang maksimal 7. Ya kan? Di sini yang maksimal 8, di sini maksimal 7. Tapi kita pilih yang min, yang paling minimal. Berarti kita pilih yang minimal adalah 7. Hasilnya, optimal strateginya beda nih. Si company 1 pilih 4, si company 2 pilih 7. Kita nggak nemuin equilibrium point. Maka itu berarti terjadi payoff table with closed loop. Dalam mixed strategy game, setiap pemain akan switch decision, akan merubah decision keputusan mereka sebagai respons terhadap keputusan yang dipilih oleh pemain lain, dan akhirnya kembali pada initial decision, kembali pada decision awal, menghasilkan closed loop atau loop putaran yang tertutup. Contohnya aja ya, misalnya si company 1 pengen maksimalin banget keuntungannya. Oke, company 1 pilih strategi 2. Dia akan dapat market share sejumlah 8%, increase market share company 1 sejumlah 8%. Company 2 nggak terima dong, wah 8% gede banget. Maka tadinya company 2 berada di strategi B, dia pilih strategi C. Sehingga si company 1 market share-nya berkurang jadi 4% di strategi C ini kan. Nah, ketika dia berkurang jadi 4%, si company 1 nggak terima. Company 1 merubah strategi 2, tadinya di strategi 2, dia ubah ke strategi 3 untuk meningkatkan market share-nya. Company 1 ningkatin market share jadi 7%. Lagi-lagi company 2 merespon, dia nggak terima. Wah, company 1 tinggi banget market share-nya 7%. Dia pun pindah ke strategi B lagi. Strategi B, si company 1 akhirnya market share-nya cuma ningkat 1%. Terus dia nggak terima dengan market share, company 1 nggak terima dengan market share yang kecil, 1%, dia pindah lagi ke strategi awal dia, di strategi 2, dan dia dapat market share tambahan 8%. Muter-muter aja terus kayak gini, dimana ini adalah payoff table dalam mixed strategy game. Ini ada cuman berputar-putar aja gitu.
tanpa batas waktu. Dan kita selanjutnya bisa, tapi sebenarnya kita bisa ngitung expected gain dan expected loss gitu. Ada metode untung dan rugi yang diharapkan, expected gain and loss method. Dalam expected gain dan loss method, sebuah strategi, rencana strategi itu ditentukan oleh setiap pemain. Jadi expected gain sama dengan expected loss dari yang lainnya gitu. Dengan kata lain, seorang pemain akan membuat rencana strategi campuran yang akan dia lakukan regardless dari apa yang dilakukan opposing player atau apa yang dilakukan dari pemain lawannya gitu. Intinya dia bakal bikin aja deh mix strategis yang akan dia lakuin, dia nggak peduli lawannya mau ngapain gitu. Dan approach ini, pendekatan ini mengasumsikan kalau permainan game ini akan berulang-ulang dan akan dimainkan dalam suatu periode waktu sehingga strateginya bisa dilakukan dengan persentase waktu tersebut gitu. Contohnya aja, it can be logically assumed, dapat diasumsikan secara logis kalau perusahaan satu misalnya dia bikin kamera baru, marketingnya dari new camera akan membutuhkan beberapa waktu, lengthy time frame, membutuhkan kerangka waktu yang cukup panjang gitu, diasumsikannya begitu. Nah, dengan begitu, dengan dia membuat plan mix strategis yang dia lakuin regardless apa yang dilakuin opposing player, kita bisa menghitung expected gain for company one. Kita bisa loh ngitung expected gain dari company 1 dan kita juga bisa ngitung expected loss dari company 2. Di company 1, misalnya expected gain for company 1, ini cara ngitungnya. Pertama, company 1 secara sewenang-wenang arbitrarily mengasumsikan kalau company 2 akan memilih strategi B. Tadi strategi B itu yang ini ya, strategi B. Berarti strategi B yang ini, maka expected gain-nya kita masukin probability. Ini aku tulis di bawah, probability pilih strategi 1 adalah P, sementara probability kita pilih strategi 2 adalah 1 min P, gitu kan. Maka expected gain kita adalah 8P, 8 kali probability kita pilih strategi 1 itu P, ditambah, ini kan 8 tambah 1, kan. 8P tambah 1 kurang dalam kurung 1 min P sama dengan 1 tambah 7P. Dan company 1 assume kalau company 2 select strategi C, maka 4P tambah 7, ini kan 4 tambah 7, 4P tambah 7 dalam kurung 1 min P. Hasilnya 7 kurang 3P. Kemudian, company 1 akan develop a plan, akan membuat sebuah plan yang hasilnya sama, result in the same expected gain. Regardless, dia nggak peduli strategi yang company 2 selected. Karena dia develop a plan yang result same, karena same, sama, berarti 1 tambah 7P sama dengan 7 kurang 3P. Maka diperoleh P sama dengan 0,60. Nih P-nya nih, diperoleh 0,60. Oleh karena itu, artinya company 1 berencana untuk menggunakan strategi 2 untuk 60% waktu dan menggunakan strategi 3 untuk 40% sisa waktu. Oleh karena itu, kita bisa hitung expected gain dengan payoff strategi either B atau C sama aja karena hasilnya akan sama. Expected gain company 1 adalah ini 0,60 ditambah dikali 8 kali 0,60 ditambah 0,40 dikali sama 1 gitu. Hasilnya 5,2% market share increase. Sama juga kalau pakai rumus yang ini 0,60 kali 4 tambah 7 kali 1 min P. 0,40 kali 7, hasilnya adalah 5,2% market share increase. Maka ini adalah expected gain dari company 1 gitu, 5,2% market share increase. Sementara expected loss for company 2
step pertama, company 2 secara sewenang-wenang mengasumsikan kalau company 1 akan pilih strategi 2. Maka diasumsikan yang ini nih, strategi 2, 8 sama 4 ya. Berarti 8P tambah 4 kali 1 min P sama dengan 4 tambah 4P. Kemudian dia asumsi lagi kalau company 1 akan select strategi 3, berarti ini 1 sama 7, 1P tambah 7 dalam kurung 1 min P sama dengan 7 kurang 6P. Terus dia juga akan develop a plan, dia akan membangun plan yang hasilnya sama, maka 4 tambah 4P sama dengan 7 kurang 6P, maka diperoleh P sama dengan 0,3. Maka company 2's plannya company 2 adalah menggunakan strategi B untuk 30% waktu dan menggunakan strategi C untuk remaining sisa 70% dari waktunya. Maka kita bisa hitung expected loss-nya dari either strategi 2 atau 3 seperti ini. Expected loss-nya company 1 adalah 0,3 dikali dengan 8 tambah 0,7 kali 4 hasilnya 5,2% market loss, dan expected loss dengan cara yang satunya juga sama, hasilnya 5,2% market loss. Sama ya, 5,2% market share di company 1 dan di sini 5,2% market share loss. Ini adalah hasil dari penghitungan kita untuk si mix strategy game begitu. Ntar masuk ke soal, aku bakal ngejelasin soal sama cara ngejawabnya juga dengan baik pure strategy ataupun mix strategy.